rezeki, harta. Ayat ke-12 jelas banget. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan memperbanyak apa? Amwal, harta. Yang diperbanyak harta. Wa banina apa? Keturunan, anak-anak. Tapi anak-anak bukan anak-anak keturunan biologis, tapi anak-anak perusahaan, cabang-cabang perusahaan. Ya. Jadi ternyata hujan lebat itu di amwal, dan juga anak-anak cabang atau beberapa anak-anak perusahaan, ya, atau cabang-cabangnya, dan juga apa? Disediakan apa? Di sini dan nanti ternyata kebun-kebun. Kebun-kebun itu apa? Berarti sebuah sumber pendapatan yang lain. Sumber pendapatan yang lain. Dan juga sudah tersedia sungai-sungai yang mengalir. Sudah ada kebun-kebun itu yang mengalir. Artinya apa? Artinya adalah ketika rezeki itu tadi turunnya seperti air bah, dan turun air bah itu ternyata adalah amwal. Inilah dasar yang mengatakan kenapa umat Islam harus kaya. Kenapa harus kaya ya ini? Kenapa harus kaya? Karena 71:11-12 Bapak nanti bisa buka surat Nuh 71:11-12. Sepuluhnya nanti sebagai yang tadi materi yang kedua, merawat. Yang tadi menggali, mengenali dan merawat. Ini kenali dulu, baru nanti bagaimana cara merawatnya. Inilah konsepnya rezeki. Kalau tadi turunnya seperti air, hujan yang lebat, kok nggak nyampe ke kita, mohon maaf, kok nggak nyampe ke diri kita, berarti ada penghalangan. Oh, hujan lebat, tapi kenapa nggak nyampe pada diri kita? Karena ada penghalangan. Perisainya terus, kemudian ada rembesan. Mohon maaf, rembesannya rezeki adalah, mohon maaf, rembesannya rezeki adalah UMR. Lima tahun mempelajari, 17 tahun jadi karyawan, kok bisanya dapatnya cuma tetesan? Kenapa? Karena penghalangnya sangat tebal. Dan orang itu suka banget dengan penghalang. Yakin kan? Senang banget dengan penghalang. Sangat senang. Dipelihara itu penghalang. Padahal penghalang datangnya rezeki. Apa penghalangnya? Tadi ketika di Al-Baqarah ayat 35 dan 36, periksinya tidak lain adalah inilah periksinya rezeki, bukan Allah. Istilahnya itu baik dengan umat dan hidang, ya, dengan para hamba-hamba hidang. Tapi karena ada perisai inilah, makanya nggak sampai pada diri kita. Nggak sampai, ya. Tebel banget perisainya kan. Apalagi kita maaf, saya udah 45, berarti kan udah 45 tahun hidup. Artinya apa? Dosanya itu udah banyak kan. Bagaimana mau kena? Bagaimana mau nyampe kepada diri kita? Tebalnya sudah sangat luar biasa. Makanya nggak ada lain Pak. Bagaimana caranya? Ayat di Nuh ayat ke-10. Surat ke-71 ayat yang ke-10. Itu Pak. Apa tadi di awal saya katakan? Faqul tastaghfiru rabbakum. Faqul tastaghfiru rabbakum. Nuh mengatakan kepada umatnya, minta ampunlah kepada Allah.
Innahu kana ghafar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi nggak ada lain selain minta ampun. Karena itu yang bisa membuka perisai, maka buka perisainya. Buka perisainya sekarang. Dengan cara apa? Minta ampun. Kenapa? Allah lah khairul raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau misalkan kita yang mohon maaf lah, masih banyak yang kekurangan karena kita enggak meyakini bahwa Allah adalah khairul raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Dilanjut lagi, rezeki yang diturunkan laksana air bah itu ternyata Pak realitanya dititipkan. Allah titipkan rezeki pada jerapah di mana? Di pucuk pohon. Makanya kalau jerapah umur baru seminggu 2 minggu, ketika dia baru mau berdiri ditendang kakinya sama ibunya. Untuk apa? Biar dia kuat, terjatuh dia berdiri lagi. Tujuannya bukannya mengusahakan anaknya, tapi biar kuat. Kenapa? Karena rezekinya jerapah ada di pucuk pohon. Makanya jerapah tinggi. Nggak ada jerapah makan rumput, ada kira-kira jerapah makan rumput. Karena apa? Rezekinya jerapah dititip sama Allah di pucuk pohon. Monyet di pohon pisang ternyata. Makanya dulu zaman saya kecil monyet itu identik pisang. Iya, tapi bingung kenapa kok monyet identik dengan pisang. Ternyata rezeki monyet ada di pohon pisang. Kalau ikan ada di terumbu karang. Makanya waktu kejadian terumbu karang kena kapal itu diprotes. Kenapa? Tahu bahwa terumbu karang itu tempatnya ikan, makannya ikan. Jadi kalau ada ikan yang merusak terumbu karang, berarti ikan yang tidak cerdas, tempat rezekinya dihancurkan. Jadi kalau monyet merusak pohon pisang, ya monyet tidak cerdas, tempat rezekinya dihancurkan. Nah, sekarang manusia, ya, ini jerapah, monyet, ikan, manusia. Pak, rezeki manusia dititipkan kepada siapa atau di mana? Di mana kira-kira? Kalau kita tahu, yakin kita bisa ambil. Kadang kita, sebagian besar saya nanya pada para peserta training yang saya ngajar terkait dengan ini, saya katakan di mana rezeki manusia? Rezeki kita ada di mana? Tahu nggak? Oh, di muka bumi, mah luas banget muka bumi, bingung. Oh, di perusahaan lo, kalau di PHK gimana? Oh, di segala banyak. Karena apa? Nggak fokus. Kalau kita tahu, maka kita dapat mengambilnya. Yakin saja. Oh, tahu lokasinya di mana? Ketika kita tahu lokasinya di sini, maka kita bisa mengambil. Oke, di mana rezeki manusia Allah titipkan? Saya pernah naik taksi dari bandara ke rumah. Sopir taksinya itu nyopirnya ugal-ugalan. Pokoknya nggak nyaman. Saya ingin segera nyampe aja. Setelah sampai ke rumah, itu taksi bandara, taksi Argo ya kan. Kemudian saya lihat di situ tertulis 243.000. 243.000. Berapa saya bayar? Pas 200. Saya nyari uang 40. Saya nyari uang 3.000. Pokoknya biar pas untuk bayar si sopir tadi. Tapi saya pernah naik taksi juga, dari bandara juga ke rumah. Udah sopirnya enak, sopirnya ramah, bawa mobilnya enak, nyaman banget itu loh. Saya lihat orangnya kok senang banget. Sampai di rumah berapa di situ? 265.
saya kasih berapa? 300. Bapaknya bilang, mas kenapa banyak? Apa-apa? Kenapa kok saya bisa membayar lebih? Itulah tempatnya rezeki manusia. Di mana ternyata rezeki manusia? Kalau lihat dari contoh sopir tadi, rezeki manusia, kemuliaan, kebahagiaan orang lain. Ini penting banget. Ternyata di orang yang kita muliakan, orang yang kita bahagiakan. Jadi kalau mohon maaf kita jualan produk, misalkan produknya bagus banget, tapi kalau yang menawarkan kok jutek, yang menawarkan kok nggak ramah, yakinlah saya yang mau membeli juga mikir, loh saya kan mau membeli barangnya mah bagus, tapi lihat yang jual loh kok jutek banget, kok nggak nyaman kan, maka nggak akan pernah membeli. Maka produk nomor 2, kualitas produk nomor 2, apa yang pertama bisa membahagiakan kepada calon pembeli. Ketika kita bisa membahagiakan calon pembeli, maka seberapapun pembeli akan beli, malah ditambah. Ya, ini menarik banget. Ya, orang kalau kita muliakan, kita bahagiakan. Siapa orang lain? Ya, kita muliakan, kita bahagiakan, karena itu rezeki. Jadi kalau ada orang yang membuat susah orang, itu namanya ngebom rezekinya dia sendiri, salah ya. Ngebom, dibom ya hancur, terumbu karang dibom ya hancur. Tuh. Yang pertama tadi adalah buka perisainya, ya. Buka perisainya yang pertama tadi. Yang kedua ini adalah perhatikan tempat rezekinya manusia, ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Tadi contohnya, samalah seperti bapak misalkan naik Grab car atau naik apa, Pak, pengalaman. Kenapa kalau kita bisa memberikan lebih itu? Padahal itu tertulis nggak segitu. Kenapa kita mau memberikan lebih? Karena kita sudah dibahagiakan. Kok bisa? Iya lah. Coba bapak renungkan. Pemilik FB, Mr. orang kaya. Kenapa kok bisa? Dia punya FB yang dipakai seluruh orang dunia. Maka bermanfaat untuk orang dunia. Apalagi ini. Siapa yang gak kenal? Mana saya tidak tahu. Kalau soal susah, buka di Google. Jadi Google setiap hari yang dia pikirkan adalah bagaimana saya memberikan kemudahan kepada orang seluruh dunia. Apalagi yang punya Microsoft. Saya pakai ini punya Microsoft, bisa nampilkan seperti ini karena Microsoft. Makanya Bill Gates itu orang kaya di dunia. Iya, kenapa? Dia jasanya, produknya dipakai oleh orang seluruh dunia dan orang itu bahagia. Walaupun nggak tahu ternyata punya Bill Gates. Dia punya Bill Gates yang namanya Microsoft yang saya pakai laptop ini. Makanya mereka orang itu. Ini contoh ya. Jadi ternyata dengan kita memuliakan, bukan memuliakan, kalau ini cuma membahagiakan saja, maka mereka menjadi orang hebat, jadi orang kaya raya dunia. Untuk apa kaya dia bisa membantu orang lain dan gitu ya. Bagaimana cara merawat biar tetap mengalir deras? Tadi sudah saya singgung. Yang pertama, buka perisainya. Buka perisainya. Jangan digenggam rata-rata. Buka perisainya. Ya, Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun. Minta ampun pokoknya. Ya, minta ampun. Silakan minta ampun. Ya, biar perisainya dibuka. Ya. Maka orang yang tidak kenal Allah mau harta banyak terjaga. Istilah lain adalah mengkalim. Gila kerja, istilah lain. Kerja keras. Apalagi kerja keras, kerja cerdas, kerja keras. Itu kenapa?
Maka baiknya kita yang sudah mengenal taubat, gila taubat, maka minta ampun sama Allah. Gila taubat, taubat, jangan bawa kepada Allah. Gila taubat. Jadi kita banyaklah minta. Banyak. Tadi kita janji Allah dalam surat Al-Mulk, ketika minta ampun kepada Allah akan diturunkan hujan lebat dari langit. Apa itu? Harta dan anak-anak. Jelas ya. Jadi ternyata kita disuruh bertaubat. Sekecil apapun dosa kita disuruh bertobat. Disuruh bertobat. Apalagi yang banyak bertobat, ya. Ampunan Allah sangat luas, tenang aja. Yakin, yakin. Perisai tadi adalah pintu menuju keajaiban. Pintunya dulu. Kalau kita mau masuk ke ruangan sebuah masjid ada pintunya, maka kita harus punya kunci. Untuk masuk ke dalam rumah yang terkunci, maka kita punya kunci. Pintunya adalah perisai dan kuncinya adalah garis kebenaran namanya. Ini kunci masuk pintunya. Garis kebenaran itu apa? Semua itu benar. Menganggap semua itu benar. Menganggap benar bahasanya. Orang lain katakan, sering dikatakan menganggap benar. Maka dikatakan garis kebenaran. Kita tidak boleh, Pak, membuat garis kebenarannya semakin panjang. Kenapa? Karena di sini seluruh persoalan yang ada di dunia tidak ada lain. Saya benar, dia salah. Ini Pak seluruh persoalan. Contoh, saya kasih contohnya gampang lah. Dalam keluarga yang kita sudah berkeluarga, misalkan sebagai seorang suami minta kepada istri, pun buatinlah saya kopi. Oke, siap ya, saya buatin kopi. Ketika sudah dibuatin kopi, kemudian ditaruh di meja, kita minum. Si sang suami minum. Kaget, kenapa? Karena yang diminum kopinya rasanya asin. Dia panggil istrinya, "Bun, ini kopi apaan? Kopi kok rasanya asin? Kopi itu harus dengan gula, bukan dengan garam. Kamu tahu nggak sih? Baca nggak sih? Mata udah 4 tapi nggak tahu." Menurut suami betul-betul, karena yang namanya kopi harus dengan gula, kalau dengan garam salah. Maka itu garis kebenaran suami, iya, bahwa suami istri salah. Istri jawab juga, "Lah bang, nggak usah marah-marah seperti itu sih. Saya juga kan sudah buatin, dan itu capek ngurusin anak, ngurusin cucian, ngurusin masakan dan segala macam. Kenapa abang nggak bisa buat sendiri? Coba, apakah suami istri betul-betul itu garis kebenaran istri? Kalau dijawab lagi sama suami segala macam pokoknya. Loh, kamu tuh nggak usah ngomong-ngomong ya. Tahu nggak dari kalau istri melawan suami apa segala macam? Jawab lagi sama istri. Itulah yang dikatakan garis kebenaran. Jangan dipertahankan. Kenapa? Ujung-ujungnya akan repot di atas, pecah nanti di atas. Itu dikatakan garis kebenaran. Maka rubah. Jangan saya yang benar, dia yang salah. Karena ini suami menganggap dia yang benar. Iya. Istri salah, ya. Istri juga sama menganggap istri yang benar, suami salah. Oh, nggak akan ketemu. Maka solusinya ternyata, solusinya adalah dibalik. Saya salah, dia benar. Susah. Saya salah, Bapak benar. Itu latihannya tiap hari. Saya salah. Jangan ngomong saya benar, saya salah. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena ini untuk menurunkan garis kebenaran. Nabi sudah mencontohkan. Ya, zaman bisa Nabi kan, dia ditimpuk sama orang-orang kafir Quraisy. Apakah Nabi membalas? Tidak kan? Apa yang dia ucapin? Astagfirullah. Kok minta ampun? Apakah Nabi salah? Wong yang salah kafir Quraisy, yang melempar
kenapa Nabi kau minta ampun? Orang kalau istighfar minta ampun berarti salah. Masa saya benar saya minta ampun? Nggak mungkin. Saya salah, saya minta ampun. Pasti seperti itu. Nabi ditimpuk malah minta ampun. Inilah rahasianya. Begitu juga tadi Nabi Adam dikelincirkan sama setan, dia minta ampun. Duh, wong yang setan yang menggelincirkan, kok Nabi Adam yang minta ampun? Kan kebalik. Itulah. Kita katanya ikut Nabi Muhammad, ya udah berubah. Wong Nabi aja ketika ditimpuk tadi dia minta ampun, berarti menganggap salah, bahwa saya tidak salah. Ini memang berat, tapi dilatih. Saya salah, dia yang benar. Saya salah, dia yang benar. Malah dulu saya ini sebagai zikir, saya salah. Kan seperti itu. Kalau kita anggap kita yang benar, garis kebenaran akan terjadi terus. Gak akan pernah ketemu. Itulah persoalan hidup. Karena dimulai dari saya yang benar, dia yang salah. Tapi kalau saya yang salah, misalkan tadi cerita suami tadi minum kemudian asin, dia saya yang salah. Astagfirullah. Kenapa? Dia nggak jelasin mungkin atau atau mungkin istrinya sedang sibuk bla 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 sehingga dia tidak memperhatikan mana gula mana garam. Terus kok gak diminum, istrinya datang, kenapa Bang gak diminum? Nggak apa-apa. Kemudian istrinya coba-coba, ternyata asin. Coba kalau istrinya langsung ngomong, mohon maaf Bang saya yang salah. Nggak seperti tadi contoh merasa benar, akhirnya nggak akan ketemu. Ini rahasia selanjutnya Pak. Saya salah, Bapak